Shalom, teman-teman terkasih. Di dunia ini, kita melihat begitu banyak pemimpin, raja, dan penguasa. Ada presiden, perdana menteri, dan raja yang memerintah atas bangsa-bangsa. Namun Alkitab memperkenalkan kita pada satu raja yang kedudukannya jauh melampaui mereka semua. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, dan Raja di atas segala Raja. Ya, hari ini kita akan merenungkan Yesus sebagai Raja atas segala Raja. Pertama, mari kita pahami bahwa Yesus memerintah dengan kuasa Allah. Kuasanya bukan berasal dari manusia atau sistem politik duniawi. Kuasanya mutlak, meliputi langit dan bumi, waktu dan kekekalan. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menandingi atau membatasi otoritasnya. Saat ia berbicara, alam semesta tunduk. Saat ia bertindak, kehendak Bapa terlaksana. Dialah sang pencipta yang berdaulat penuh atas ciptaannya. Kedua, pemerintahannya penuh dengan kasih dan keadilan. Berbeda dengan banyak penguasa dunia yang seringkali mementingkan diri sendiri atau bertindak tidak adil, pemerintahan Yesus didasarkan pada karakternya yang sempurna. Kasihnya mendorongnya untuk mengorbankan diri bagi kita, dan keadilannya memastikan bahwa setiap hal yang salah akan diluruskan. Di dalam kerajaannya, yang lemah dilindungi, yang tertindas dibela, dan kebenaran selalu menang. Dan yang ketiga, semua bangsa pada akhirnya akan tunduk kepadanya. Kitab suci dengan jelas menubuatkan bahwa akan tiba saatnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini bukanlah penaklukan dengan paksaan, melainkan pengakuan universal atas kedaulatannya yang sejati. Bayangkan seorang raja agung yang kekuasaannya mencakup seluruh negeri, dari pesisir hingga pegunungan. Seperti itulah Yesus memerintah, bukan hanya atas satu bangsa, tetapi atas seluruh ciptaan, setiap suku, bahasa, dan bangsa. Banyak dari kita mengenal Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa kita, dan itu adalah kebenaran yang luar biasa. Namun, kita juga harus mengakui Dia sebagai Raja kita yang berdaulat. Pemerintahannya tidak hanya terbatas pada bangsa Israel atau gereja saja. Kerajaannya meluas ke seluruh penjuru dunia dan berlangsung hingga kekekalan. Sebagai Raja kita, Ia layak menerima ketaatan, penyembahan, dan kemuliaan tertinggi dari hidup kita. Menerima Yesus sebagai Raja berarti menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Keputusan kita, prioritas kita, dan cara kita menjalani hidup setiap hari harus mencerminkan kehendak Raja kita. Maka, marilah kita hidup sebagai warga kerajaan surga yang setia, memuliakan Raja kita dalam segala hal yang kita lakukan, karena Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang memerintah hari ini dan untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Apa arti menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup Anda? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.